Wal maqalatu salisatu. Ini makalah yang ketiga. Qala Nabi alaihi salam, bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda ay haya'a lahu khamsan ukhra min jazaiha. Tidak memberikan oleh Allah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan 5 perkara, melainkan padahal sungguh telah mempersiapkan ianya Allah baginya orang tersebut akan 5 perkara yang lain, min jazaiha, sebagai balasannya. Maksudnya Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan apapun, baik itu kebaikan atau keburukan, untuk dilakukan oleh seorang hamba kecuali telah dipersiapkan hak sebagai balasan daripada perbuatan tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, la yu'tihi syukra lin ni'mati illa waqad a'adda lahu ziyadata ala tilkan ni'mah. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Yang pertama, Allah tidak memberikan kepada seseorang bersyukur bagi nikmat Allah, melakukan syukur bagi nikmatnya Allah, melainkan padahal sungguh telah mempersiapkan oleh Allah baginya akan tambahan di atas demikian nikmat. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, sungguh aku akan menambahkan akan kalian. Maksudnya kesempatan melakukan syukur atas segala nikmat berbarengan dengan hak mendapatkan tambahan nikmat. Sehingga timbul pertanyaan, pakon lun uroji hana bersyukur atas nikmat Allah? Rupanya terjawablah dengan hadis Rasulullah tersebut, karena urojih legetanyo golom nahak tambahan nikmat. Begitu pula, pakon lun urojih hana terpanggil jiwa lun untuk ikut pengajian. Rupanya hana hak careng lom legetanyo, maka di hana terpanggil untuk ikut pengajian. Begitu pula kaitan dengan keburukan. Pakonlah masa camat hanlun korupsi. Wate kecil kalau buat korupsi. Rupanya masa camat golom nahak damang penjara. Wate masa kecil baru nahak damang penjara. Pakon masa muda uroji hana karu-karu. Wate katuha baru karu kata menceri. Rupanya masa muda uroji hana hak menceri katanya. Yang hak bercerai masa tua. Allah memberikan kesempatan sesuatu bagi kita dalam melakukan baik itu kebaikan atau keburukan ketika kita memiliki hak sebagai balasan daripada perbuatan tersebut. Apabila belum ada hak, maka kesempatan untuk melakukannya pun belum terjadi. Buktinya, la in syakartum. Jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut. Artinya berbarengan antara hak tambahan nikmat dengan perbuatan syukur. Apabila hak tambahan nikmat belum ada hak bagi kita, maka kita pun tidak akan terpanggil untuk bersyukur. Kebaikan dan keburukan sama. Pakon uroji halom pubuat laganya golom naha. Pakon uronyo baru lun pubuat laganya uronyo baru naha.
Yang kedua kata Rasulullah, wala yu'atihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Dan tidak diberikan ianya Allah akannya seseorang akan kesempatan berdoa, melainkan padahal sungguh telah mempersiapkan ianya Allah baginya akan istijabah. Pakan raji hana tamu doa, hana hak istijabah. Pakan jino sering li kita nyomo doa karena sudah memiliki hak istijabah. Maka tanpa hak Allah pun tidak akan menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Maka masalah tersebut seiring dengan pembahasan getanyo yang kan lalu kaitan dengan iradah. Nah, tengok tu. Nah, makanya iradah dikaitkan dengan ta'alluqnya. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ini nah hubungan. Dikaitkan iradah tersebut dengan perihal diridai oleh Allah atau tidak diridai, maka ada iradah lidzatih, ada iradah li ghairih. Maka iradah kauniyah itu berhubungan dengan qada dan qadar, makanya pasti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah itu berhubungan dengan perintah, maka tidak mesti terjadi. Artinya apa? Setiap yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tidak mesti, tidak wajib bagi Allah menempatkan hamba tersebut taat di atas perintah Allah. Itu tidak wajib bagi Allah. Punya hak bagi Allah menempatkan hambanya taat ataupun ingkar daripada perintah. Makanya dinamakan iradah syar'iyah. Jid nepedu hamba atau taat berdasarkan atas perintah Allah. Bisa pula bagi Allah sah-sah saja menempatkan hamba ingkar maksiat atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dinamakan dengan iradah syar'iyah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memerintahkan taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bahkan innallaha yuridu ayyatuba alaikum. Sesungguhnya Allah menghendaki akan bahwa menerima taubat ia di atas kamu. Nah wajib Allah terima taubat katanya watai kata taubat. Hana wajib. Hana mesti bagi Allah benar terima nyawa ke maksud dengan iradah syar'iyah. Maka ketika Allah menempatkan hamba sebagai hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah wajib bagi Allah bagi terima doa. Hana mesti bagi Allah. Tetapi Allah telah menjanjikan. Karena Allah telah menjanjikan, kalau bukan si hamba tersebut yang dipertempatkan dalam istijabah, ada hamba yang lain. Pokoknya setiap Allah memberikan kesempatan kepada hamba untuk berdoa, si hamba itu memiliki kesempatan istijabah. Menyekan hamba A berarti hamba B, menyekan B, C. Yang terjadi istijabah pasti. Makanya itu kan sering timbul pertanyaan pakan rajih bu, oh tatat bak tamu doa. Golom naha istijabah dulu. Pakan uronyo kameri jumot bak tamu doa karena hak istijabah. Begitu pula iradah yang kedua kaitan dengan diridha ataupun tidak. Monya iradah Allah yang diridai seperti Allah mengiradah iman pada si mukmin. Allah ridha si mukmin itu adanya iman. Li ghairih yang tidak diridai seperti Allah menghendaki adanya orang bodoh, adanya orang maksiat, adanya orang kafir. Apakah Allah ridha terhadap maksiat? Tidak. Apakah Allah ridha terhadap bodoh? Tidak. Apakah Allah ridha terhadap kafir? Tidak. Apabila Allah tidak ridha, kenapa Allah menghendakinya? Inilah dimaksud li ghairih. Karena ada kebaikan yang lain yang akan kembali kepada diri hamba. Putra kebaikan dengan sebab Allah menjadikan kafir, maka mulialah mukmin.
Dengan sebab Allah menjadikan orang maksiat, maka mulialah orang taat. Dengan sebab Allah menciptakan orang bodoh, maka mulialah orang cerdas. Ini dinamakan dengan iradah li ghairi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'mina biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Hadis riwayat daripada Tabrani. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah menyeru ud'uni istajib lakum. Meminta olehmu akan daku, niscaya aku terima bagi kamu. Maka naha istijabah, diberikan kesempatan untuk doa. Kemudian wala yu'tihi al-istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Tidak diberikan akannya hamba akan istighfar melainkan padahal sungguh Allah telah menjanjikan baginya akan ampunan. Berakon ahwat tetapu buat maksiat pakon hana ruh tak istighfar, hana ha ampunan. Pakon lawitnya ketika kita berbuat maksiat langsung astaghfirullahaladzim. Pakon karena berhak mendapatkan ampunan. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah, mohon ampun olehmu akan Tuhan kamu. Sesungguhnya ada ia itu maha pengampun. Bahkan Rasulullah mengingatkan, lau akhta'tum, seandainya engkau berbuat dosa, hatta tablugha khatayakum sama'a, sehingga memenuhi oleh kesalahan atau dosa kamu akan langit. Tsumma tubtum, kemudian engkau bertaubat, lataballahu alaikum, sungguh Allah akan menerima taubat kamu. Ya, negara. Pakan uroji hana tegrak lidah istighfar, hana ha ampunan. Pakan jino baru tegrak istighfar karena ha ampunan. Pakan uroji hana tegrak katanya buat kebaikan, hana ha mendapatkan pahala. Pakan jino le katanya tegrak berbuat kebaikan karena ha mendapatkan pahala. Naha maka lebih kesempatan katanya dalam berbuat. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Maka hino ke menampakkan bahawa program kita nyodengku hana faedah. Jut program berbagai macam program. Apabila program kita bertentangan dengan program Allah, maka yang berlaku di lapangan program Allah. Program kita nyo hana pakai. Begitu pula Rasulullah bersabda, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabula. Dan Allah tidak memberikan kesempatan akannya hamba akan taubat, melainkan padahal sungguh telah dijanjikan, dipersiapkan baginya hamba akan kabul. Pakan berakon le katanya hana taubat lom dari maksiat, golom naha kabul Allah. Pakan jino baru kata gerak katanya dalam bertaubat karena jino kana hak diterima oleh Allah. Nyo sakai jawaban lu. Sehingga ketika kita berada dalam kebaikan, hana terasa tekabur tunggu. Bahkan jino getanyo karena dalam kebaikan puke hasil usahakan. Puasit karena kasih sayang Allah ke getanyo. Gepertempatkan getanyo dalam ahli ibadah. Bahkan Allah tempatkan getanyo dalam ahli ibadah supaya getanyo memiliki modal untuk tambung dalam tempat nikmat itulah surga. Begitu pula ketika kita berada dalam perbuatan yang salah pun tidak berputus asa. Pakon rahmat dan ampunan Allah menteng raya tunggu berdua. Dosa yang kita nyopo buat dalam seberapa tunggu. Andai kata tapusapat seluruh maksiat, seluruh dosa dari masa Nabi Allah Adam sampai kiamat dunia, tak banding dengan karunia dan ampunan Allah itu belum seberapa. Ibarat setetes air yang diberikan, itulah ibarat ampunan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Dan
manteng luah dan raya tak tahan ampunan Allah sebanyak dan seluas lautan, bahkan melebihi. Hana seberapa dulu. Makanya bagi Allah Ta'ala, dosanya hana raya hana ubud ba Allah. Dianggap itu dosa besar dan dosa kecil ketika perbuatan itu terikat dengan si makhluk. Menyai buat dosanya berarti nak imbalan azab raya ehun. Menyai buat dosa laganya berarti hana balasan azab ubud gepenan. Maka ubud dan raya ketika perbuatan itu ka melengket dengan tubuh katanya. Ba Allah hana ubud raya tunggu. Tetap semua kesalahan hamba itu hal kecil bagi Allah Ta'ala. Hana seberapa ya. Makanya lagi tanya baik berputus asa ada ampunan Allah. Senantiasa terus giat bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena innallaha ghafurur rahim. Nyo yang baik tua katanya. Allah Maha Pengampun. Yang penting tubu ilallahi taubatan nasuha. Nyo saja yang penting. Wata taubat kepada Allah, berbibit taubat. Karena tidak ada maksiat yang tidak diampuni oleh Allah. Melainkan yang sulit diampuni oleh Allah adalah maksiat yang merasa senang kita berbuatnya, lalu kita menceritakan kepada orang lain. Nyo yang sulit diampuni oleh Allah. Karena nyo murka Allah atau orangnya. Tapi buat maksiat tersebut tamu saham bagap. Bahkan Allah gesam, hana gepegah, hana gebuka aib katanya. Kadang-kadang tengah malam tapi buat maksiat yang model demikian, tidak ada satupun makhluk yang tahu. Bahkan Allah menyembunyikannya. Tapi awatnya sebuah urasang hanya temung dia cerita bagapnya cukup benci lah Allah. Maka maksiat yang demikian itu sangat sulit dimaafkan. Dan di antara maksiat yang paling keji adalah perbuatan murtad syirik. Itu adalah maksiat yang terkeji di antara segala yang keji-keji. Maka menyemurtad ahwat tabalik dalam Islam tu kumutuah tinggal tak krok-krok dosa murtad. Man nagebi kesempatan udik mesti contoh han abih le katanya tak hapus dosa tersebut tu. Maka bahaya murtad cukup rayu tu kumutuah. Maka hati-hati. Dalam kitab Irsyadul Ibadnya nagepegah penyebab-penyebab atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murtad hinona. Maka hana baca malamnya sepakat baca Nasaihul Libat. Kalau kita baca malam lain, lo tak tahu. Akibat-akibat yang menyebabkan kemurtadan cukup le, cukup le. Ketika tro ulama, tro gureya, ataupun tro urung-urung yang taat, tak kem le katanya dengan kem pengejekan, ikut kawan ramai, supaya urung-urung ramai ikut kem untuk mengejek. Nyan urang yang pembuat lagi nyan murtad. Karena istighfaf, pengejekan, penghinaan. Lu tak tahu penyebab murtad tu. Wate urang pembuat maksiat, takkan ba urang pembuat maksiat. Semoga Allah nebuka pintu wate gata-gata belih rula maksiat. Hai, beka kekenya ni lu hana tat perlai angku murtad urangnya. Seolah-olah tidak butuh kepada rahmat Allah. Ataupun ada orang yang mengatakan, andai kata Allah memberikan surga kepadaku, saya tidak butuh kepada surga, seketika murtad. Bahaya terhadap. Maka sekeji-keji maksiat itulah murtad. Termasuk bahasa menghina. Sering mereka-mereka mak mayayang. Hai beletan pembuat maksiat kaim gede. Ilong kunuk pembuat begajai geglung le malaikat lewat neraka ruh dan surga. Murtad. Bahkan murtad nunggu menghina malaikat. Padahal malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan itulah yang dilakukan. Malaikat hanya yang glung-glunggop. Berarti dah hina malaikat, murtad seketika. Ini bahaya tadi. Maka maksiat yang terkeji yang kemurtad. Makanya Allah mengingatkan wa ma'wahun nar. Tempat balasannya itulah neraka. Walidzalimina wala lidzalimina min amsar. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Selanjutnya, Rasulullah
juga bersabda maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqat dunya bi arba'ati alfi amin. Dituliskan pada sekeliling aras sebelum bahwa dijadikan akan dunia selama 4.000 tahun. Buat ribayat tahun lamanya sigalam nepejit dunia. Kamu tulis sekeliling arah. Kamu tulis sekeliling arah. Wa inni la ghaffara liman taba wa amana wa amila salihan summah tada. Nyan mutulis sekeliling aras sesungguhnya lon nepegah oleh Allah. Sungguh mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat dan yang beriman ia dan beramal akan amal saleh kemudian mendapatkan petunjuk ia. Tanya golomna dunia golomna Allah kali ke menjanji siapapun yang bertobat sebesar apapun bentuk dosanya, apapun dosanya, la ghafara. Sungguh Allah Maha Pengampun tuku. Yang penting taubat. Nah, putra taubat mudah dulu. Menyemantang maksiat kebah, baiklah perbuat. Menyahanali perbuat maksiat, maka berjanji dengan sepenuh hati maksiat itu tidak akan diulangi. Belum menyesali atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Enak tak? Mentang perbuat kebah. Kalian benar rasa menyesal. Baik itu kebah karena hanali kesempatan nyen kon kebah. Apakah hanali main judi peng hanali lewe nyon tunggu nyen kon kebah. Ai berakon medan ko tapi hai le mo than ko nyon ka kenan darah memeh nyen kon kebah. Jadi yang dimaksud dengan taubat ada kesempatan, ada peluang, tetapi tetap tidak akan melakukan. Kenapa? Karena berjanji sepenuh hati tidak akan pernah mengulangi. Maka kesering taulah-ulang benar bukti, kebah benar bukti, menyesal benar bukti, berjanji tidak mengulangi benar bukti. Dah bukti menyesal. Oh wategi ingat pernah melakukan maksiat tersebut, merasa bengeh terhadap diri pribadi pakon roh long ile lambutnya hayut ke ate bahkan tercucur air mata nyo ke menyesal be itu ah wategi ingat ke le dekem ke nyo pandai menyesal bahkan ke cerita bak gobloknya hana penyesalan alnya berjanji tidak mengulangi harus ada buktinya. Bentuk hana gulang tapi bak maksiat tersebut hana gejale cuma gue samping tapi kita mau hana le gue di nanti nya hana sih anu menyebab surah buat mencewek limboy HP hana li lolang hanle limboy HP hana li bahkan bek bercoba promo menyenani Saidah ke bonai Said berarti nya golom nunggu nya golom. Jadi bibit. Kemudian wala yu'tihi sadaqata illa waqad a'adda lahu taqabbula. Dan Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada hamba bersedekah melainkan padahal sungguh telah menjanjikan baginya hamba akan diterima. Artinya akan hasil kabul. Jadi pakon lagi tanya jenua kata musyrikah berakon agak gehon jaraw ada karena hak balasan, karena hak imbalan berakon pakon hanaruh kata musyrikah hana hak lom. Makanya lagi tanya kan sering kadang-kadang terasakan uroji asai katro nyen kota amal bagah-bagah sah temu tugom tabah uang gede lam. Jenua sama hana tarungkom taculok lam 2000 hana merasa. Yang pertanda apa kan? Karena kesempatan, karena hak lagi dia. Hak imbalan sedekah. Putra imbalan sedekah tunggu. Yang paling ubud Rasulullah mengingatkan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Nya paling ubud.
Setiap orang itu berada di dalam naungan sedekahnya sehingga dihukumkan di antara manusia. Jadi sedekah yang getanyo sedekah uronyo akan dijadikan oleh Allah sebagai tempat bernaung di yaumil kiamah itu. Tempat berteduh di padang mahsyar. Nyen balasan paling ubud tu. Makanya kan sering tahu ulang. Raya sedekah berarti mewah tempat berlindung. Ubud sedekah, ubud tempat berlindung. Anak tamu sedekah, kakak anak tempat melindung ni. Nyen paling ubud balasan sedekah tu. Pakan jino kamu lagi tanya tamu sedekah berarti kita sudah memiliki hak. Apa haknya di antara tempat berlindung di yaumil kiamah? Nah, ni kala. Makanya baik cepat datang di Pelunceleng. Baik 5 minit kabeh mendum barihnya ka selesai, barihnya ka selesai. Hanya itu mengundang ziat yo dah. Nyo tapu beda. Jadi baik lelethat. Oh wate jak kena 5 ribu sepom dong. Lelethat pi agak sulit untuk rom tarik menan putih tiap puan enggak 5 ribu ya mendam. Yang agak-agak Arab hai tung le bak kedai. Dia cihana masalah. Yang penting wate takalan kota amal baik 2 minit kali mendung. Katrok gede kota amal. Ada itu istirahat ziat. Nah, nyo sangka jet terobah ya. Pakon. Karena ketika kita nyota bangun istana yang begitu mewah ini dalam dunia dengku, menyehanati ingatnya na istana untuk ilon di akhirat. Hotel kita dalam dunia nyodo suum lagi munauro nya galom seberapa. Itanyo El Nino nyo galom berepek sang yo galom. Bagop kaju aspal. Dalam dunia lagi nyo suum lagi kita nyo payah pakai topi pet, payah pakai payung, payah tajak motor, udip pasti di akhirat pakai rikus tu. Orangnya dak suum tatat na isetruk mirah ngan betai ya. Hidih na isetruk mirah ana barang tu. Ya, maka ketika kita membangun tempat berlindung di dunia, hendaknya kita pun ingat, na tempat melindung ilung di akhirat. Ketika hari ini kita membeli mobil, membeli kendaraan yang begitu mahal, begitu mewah, na tu bayang kita nyo nyo ilung mewah udip dalam dunia nyona kenderaan lagi nyo sedikit tidaknya walau kadang-kadang kijang igop hitung tapi kamewah bagi lon di akhirat na anda anak kameng tabaw kenderaan nyo pun dah terbayang nunggu karena ketika merasakan kenikmatan dunia tidak membayangkan bagaimana kehidupan akhirat nyo urang gekun laleng dunia. Jadi wate gepunan dah urang yang ka masyghul dengan dunia, yang ka lalai dengan dunia. Dah itulah ketika menikmati nikmat dunia lupa mereka kepada nikmat akhirat. Nyo kepada nurul laleng dunia. Pajan baru tinggal ke akhirat dia katanya wate rumah ka tutung. Lam nuhun hanju panen. Toko karugau, rumah kai pluang, anak ka begada. Yang kenya ya Allah hom nyo ka kujuk kuron. Kupuang oleh Allah toko tutung. Ya, be wate ka hanapat pakai baru terpujuk ke Allah. Maka benar terbayang dia katanya tu. Wate taik Honda yang mewah, na Honda di akhirat. Wate taik motor yang mewah, na motor di akhirat. Wate taduk dalam rumah AC, lebih di akhirat dia katanya. Wate taduk dalam gedung mewah, sofana, gorden mewah, dempu mewah, na laganyan di akhirat. Tapajuh mangat uranyo sabit rawhana de, na laganyan di akhirat. Nyo gekun yang urang bit urang tu. Tapi menyegetanya sibuk ngondonya tua ke akhirat nyenhi sakai urang ngalam jo takun ke urang dulu. Ya negala. Maka mulai malamnya terubah. Biarlah orang mengatakan saya bukan manusia tapi benar adanya saya ini manusia. Daripada rupa manusia pada hakikatnya bukan manusia. Urang tinggal ke akhirat itulah manusia yang sesungguhnya. Karena kenapa? Ad-dunya madra'atil akhirat dunia nyonya tempat bercocok tanam. Lahan panen pat hidih. Lalu timbul pertanyaan, tengku, pakai bancara tengku. Wate bercocok tanam tersebut supaya nyak subur. Bela amal ibadat li katanya dalam dunia supaya nyak le panen di akhirat. Caranya mudah. Yang pertama, seluruh gulma yang nabak lahat nyen dimusnahkan ini. Naliung padang nyen tacah mendum ji. Karena menyata pula tanaman lam naliung lam padang, nyan lambaknya hina nabana tunggu. Nagu thong, na canggu, kadang-kadang si naulu, tetamong tanya itu. Maka bersihkan lahan terlebih dahulu.
Apabila lahan sudah bersih, kemudian lahan itu digemburkan, dipakai pupuk dan sebagainya. Leh kagot lahan, baru tatanam tunggu. Oh, wate kali tatanam baik tu siram, rawat, jaga. Munya hantar tim rawat, hantar tim jaga, hantar tim buah pagar dan sebagainya. Kan mekameng pinungku, kan mekameng. Murung kadang-kadang awat aja, ikuti dia 3 kali patah. Begitu pula dalam menanam amal kebajikan. Bersihkan lahan dulu. Apa lahannya? Yang ke hati. Bersihkan hati. Nyawa lahan amal kebajikan. Hati begleh. Dari puah begleh, dari gulma. Dari naliang-naliang begleh mendung. Artinya begleh nyawa hati daripada maksiat. Wate hati kagleh daripada maksiat, maka gethang gadahi. Anali ujung. Hanali ria, hanali dekabu. Nyo takut-takut ulu-ulu na icah dra iri dengki. Yang kenyan ulu tanpa kita merasai rupanya dia telah membuat kita sendiri menjadi berbisa. Karena gulmai dalam kagli lahan baru berubudiyah kepada Allah. Nyat amal ibadah mudah tak timoh nunggu. Siga tak puput hawa dalam. Nya pakai lagi tanya wate siga taja jamaahnya pabe taja ali sang nyenduk gehon badan tu. Puto mentang lahan nunggu. Hai ibnu tanaman lom. Kali tak pugle. Kemudian disuburkan hati dengan pupuk. Putra pupuk seringlah berzikir. Nyangkanya pupuk. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat. Kemudian baru tatanam amal kebajikan. Ketika amal kebajikan telah ditanami, dirawat. Disirami. Ngan pun disirami, itulah dengan ilmu. Ya buat le katanya. Mata kau salah pula le katanya. Igap ukhuyu ipula itanya kan pucuk uyuk ta pula. Ta pegada hai timoh la golong pula. Mo pandai timoh teman ukhu watu. Pakan salah pula tu ilmu mayatan rupanya. Igap ipula bau lam tanah ipula. Itanya kan ta pula bau lam iya ta pegada. Hai timoh ulung. Ban ikalat bupanai timoh teman laba ke pula. Salah hana ilmai. Makanya sirami benar ilmai le katanya tengku. Ngan tayak beut lagi nyon tengku. Hanya kena siraman. Tarawat tajaga. Dari puat tajaga daripada hama-hama yang membinasakan tanaman. Sampai itu terjadi ujub balik dan sebagainya. Maka sebagaimana menanami tanaman yang asli di lahan yang bagus, begitu pula menanami tanaman berupa amal kebaikan juga dibarengi dengan lahan yang bagus. Itulah hati yang bersih. Menyati kuto hai timoh nu kuana puya tanam. Yang cikok keroi tanaman. Iga watuh manan menjulang itu yang uyuk ke dia timoh. Tak jenguk-jenguk hana boh apa ne boh mau ku ke petah. Nah, maka perbandingan hana beda tu. Makanya ad-dunya matra'atil akhirah. Bahkan ad-dunya nyo adalah contoh untuk akhirat. Tiban udip lam dunia niku. Mun ke di akhirat. Nyo ronyo lam dunia lagi nyo tamu dua niku. Ulun tuan semua berat niku yang dengar di akhirat juga sama. Rasulullah akan menjadi pendakwah, Rasulullah akan menjadi pendai gebi nasihat kepada kita nyo lam surga. Awak teh merempok dengan Rasulullah lagi nyo sih. Hana beda niku. Cuma beda hi tu kalau lagi nyo wali. Hidup kalau kan yang hitung di curugam yang lagi yang tu, hitung, iplung curuganya duduk makot dia kalan. Hidup kalau lagi yang, tapi kehidupan hampir sama. Hana beda tu, saling silaturahmi dan sebagainya, saling berjumpa dan sebagainya. Bahkan orang yang menumpuk, hai pakai bahan, lawetnya, alhamdulillah. Nanti ingat kerja mungkin tu sabah mesti jamnya, oh nyo, tapi drok kalau dengar drok nyo sih dah. Mau pingat atas jamun, lagi nyo tu, hana beda tu. Uronyo na senang na susah di akhirat juga sama. Uronyo na sahabat di sana juga demikian. Bahkan siapa yang kita idola hari ini itulah yang akan menjadi teman kita kelak. So tak idola uronyo. So yang tak ikuti uronyo. Yang ke urangnya akan jadi dengan getanyo di akhirat itu. Tak idola Rasulullah, tak ikuti Rasulullah. Rasulullah akan bersahabat dengan kita. Bahkan tengku dalam syurga sedikit tidaknya supaya nyak tergiur katanya kepada surga. Dalam surga itu nikmatnya bukan surga. Nah nikmat lain yang melebihi daripada nikmat surga. Nikmat surga dalam seberapa?
Dah nikmat lain yang melebihi daripada nikmat yang ada dalam syurga. Bertetangga kita dengan para rasul. Cukup raya nikmat. Yang berakon tetangga kita nyo sama macam. Tapi waktu dalam syurga, rasul tetangga kita nyo. Rasul. Lam dunia nyo, jen dihiu kita nyo. Macam pelaku kita nyo menyajian berakai getili bapunyong. Kali raya umpunyong kita nyo. Tapi di akhirat itu jen handi kita nyo. Kita nyo dia tak jen, dia balak getih dia. Dahlah, kapanpun apabila kita menghendaki melihat Allah, maka Allah berikan kesempatan kepada kita. Subhanallah, nikmat yang terbesar itulah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tengku pakan kalian Allah nikmat paling raya. Karena lihat kalian hana maaf tengku. Menyalihat kalian kamu apa nen nikmat ka besar aja. Sam lihat kalian oh lagi nyandra nya hana hawale. Tapi lihat takalan Allah hana tadi mandum-mandum sama-sama kalian. Hai pakiban home, hai pakiban home. Hawa dalam takalan pakan hawa hana ma. Lagi tanya wate tabah dapah na urang lewat sirau. Uma lagak tapi hana tan ma pakiban lagak muwe segati akan. Oh hana tan lagak lago. Hana hana hawa le kamu pakan meriwang menawasat hana mu maka dikalan Allah semua hamba ahli syurga menanti-nanti gilirannya kembali untuk melihat Allah. Tidak ada kenikmatan senikmat daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian sesuatu yang tidak ada bentuk, kalian sesuatu yang tidak ada arah, kalian sesuatu yang tidak ada warna. Subhanallah, hana lain nikmat melainkan itulah melihat sang kekasih yang uronyo oleh katanya melakukan semua amal kebaikan karena dirinya semata. Subhanallah. Putrana pertanyaan.